Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan eh, kita kali ini kita akan membahas tentang penulisan laporan penelitian. Penulisan laporan penelitian ini merupakan kegiatan penelitian yang berawal dari tahap pendahuluan dan persiapan, kemudian pengumpulan data yang berlanjut pada pengolahan dan analisis data, yang secara formal berakhir pada tahap penulisan laporan penelitian. Laporan penelitian ini bisa dikatakan sebagai hasil penyajian data yang sudah diolah dan dianalisis ke dalam suatu bentuk karya tulis. Penyajian data ke dalam bentuk laporan penelitian ini merupakan pekerjaan yang terberat dari si peneliti. Karena bagaimanapun berhasilnya pekerjaan, si peneliti pada tahap-tahap sebelumnya itu tidak akan mempunyai arti apabila penulisan laporan penelitian dibuat dengan sembarangan, yaitu tidak mengindahkan tata cara penulisan laporan penelitian. Laporan penelitian itu harus ditulis dengan memperhatikan tata bahasa, gaya bahasa, kaedah-kaedah penulisan ilmiah seperti sistematika dan metodologi. Kaedah bahasa yang patut diperhatikan, terutama penggunaan bahasa Indonesia yang benar, diikuti dengan keindahan bahasa serta ada penguasaan perbendaharaan bahasa yang baik. Artinya apa? Dalam penulisan laporan penelitian, ya, kita harus betul-betul memperhatikan tata cara, tata bahasa, ya, di dalam penulisan. Laporan penelitian itu harusnya ditulis mengikuti sistematika yang baik dan benar, yaitu berurutan dari judul, ya, pengantar, pendahuluan, isi, dan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Tadi saya katakan bahwa penggunaan bahasa, ya, itu sebaiknya kita menggunakan bahasa yang gampang dipahami oleh orang yang membaca hasil penelitian kita. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan bicara tentang materi penulisan laporan penelitian. Penulisan laporan penelitian ini merupakan kegiatan penelitian yang berawal dari tahap pendahuluan dan persiapan, kemudian pengumpulan data yang berlanjut pada pengolahan dan analisis data, yang secara formal akan berakhir pada tahap penulisan laporan penelitian. Laporan penelitian ini merupakan boleh kita katakan sebagai hasil penyajian data yang sudah diolah dan dianalisis ke dalam suatu bentuk karya tulis. Penyajian data ke dalam bentuk laporan penelitian ini merupakan pekerjaan yang paling berat bagi si peneliti. Karena apa? Bagaimanapun berhasilnya, pekerjaan tahap-tahap sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti itu tidak akan mempunyai arti apabila penulisan laporan penelitian dibuat dengan sembarangan, yaitu tidak mengindahkan tata cara penulisan laporan penelitian. Dalam penulisan laporan penelitian, ini laporan penelitian itu harus ditulis dengan memperhatikan tata bahasa, gaya bahasa, kaedah penulisan ilmiah, serta sistematika dan metodologi.
Kaidah bahasa yang patut diperhatikan terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar, diikuti dengan keindahan bahasa serta adanya penguasaan perbendaharaan bahasa yang baik. Ya. Nah, tata bahasa dan gaya bahasa ini kita sebagai penulis, ya peneliti itu harus menggunakan bahasa yang gampang dipahami dan dimengerti oleh orang yang membaca laporan penelitian kita. Di dalam menggunakan bahasa, ya, kita juga harus memperhatikan tentang penulisan, tata cara penulisan. Ya. Di dalam penulisan laporan penelitian, kita harus berusaha untuk menghindarkan sejauh mungkin, ya, menggunakan kata sambung di awal kalimat. Apa contoh kata sambung itu misalnya? Ada dan, atau, dalam, oleh karena itu, dan seterusnya. Ya. Ini kita semaksimal mungkin berusaha agar supaya kata-kata ini tidak kita gunakan di awal kalimat. Sebagai contoh, misalnya kita mulai menulis dalam penulisan laporan penelitian ini. Peneliti mencoba bla 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 bla, berarti kan kita menggunakan kata-kata dalam di awal kalimat. Ya, ini kita usahakan sejauh mungkin tidak kita gunakan. Atau di alinea berikutnya, paragraf berikutnya kita menggunakan oleh karena itu, menurut peneliti, bla 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 bla. Ya, berarti kita menggunakan kata sambung di awal kalimat. Ini kita usahakan sejauh mungkin tidak kita gunakan. Ya, kata-kata sambung sejauh mungkin tidak kita gunakan di awal kalimat. Nah, penulisan laporan penelitian itu seharusnya ditulis mengikuti sistematika yang baik dan benar, yaitu berurutan dari judul, pengantar, pendahuluan, isi, ya, dalam hal ini adalah pembahasan, dan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Metodologi ini berarti penulisan laporan harus memperhatikan cara-cara yang lazim dipakai dalam penulisan laporan ilmiah, seperti penggunaan teori, cara pengutipan, ya, penulisan bibliografi dan seterusnya. Nah, secara integral, laporan penelitian harus mengandung pengungkapan latar belakang permasalahan dan prospek penyelesaiannya. Sebaiknya, selain mengandung sains sebagai unsur yang utama, laporan penelitian harus mengandung seni, sehingga enak dibaca dan tidak membosankan. Unsur seni harus diperhatikan dan hal tersebut dapat diungkapkan melalui keahlian penulisan, gaya bahasa, serta penggunaan sistematika yang konsisten. Lewat penulisan laporan penelitian akan terlihat kemampuan ilmiah dari si peneliti, termasuk di dalamnya kemampuan melakukan penelitian, menerapkan metodologi penelitian, dan menerapkan teori-teori yang relevan. Tadi saya katakan bahwa unsur utama di dalam penelitian, ya, kita mulai pengungkapan latar belakang, latar belakang permasalahan. Di dalam latar belakang, kita harus berupaya semaksimal mungkin, ya, memasukkan fakta hukum, ya, dari penelitian yang kita lakukan. Karena dengan adanya fakta hukum itulah nanti kita akan bicara tentang bagaimana sih perspektif penyelesaian dari fakta hukum yang kita sajikan di dalam latar belakang permasalahan. Kemudian di dalam laporan penelitian itu juga kita harus menerapkan teori, ya, terutama di dalam kerangka pemikiran. Ya, kalau kita bicara tentang tesis kita, ya, ada latar belakang. Tadi saya katakan harus dalam latar belakang harus ada fakta hukumnya. Ya.
Sehingga dengan ada fakta hukum yang kita sajikan dalam latar belakangan, kita akan memprediksinya permasalahan apa yang akan kita kaji. Kemudian untuk mengkaji permasalahan yang kita tuangkan di dalam laporan penelitian kita harus ada kerangka pemikiran. Di dalam kerangka pemikiran itu harus ada teori sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan yang kita kemukakan di dalam latar belakang dan rumusan masalah itu tadi. Ya. Kemudian peneliti ya, dalam menulis laporan penelitian itu harus ada kemampuan ya, menguasai metodologi, melakukan penelitian, dan keterampilan peneliti melakukan atau menulis laporan penelitian. Secara simpel kita lihat nih kerangka laporan penelitian. Ya, ada judul penelitiannya, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada pendahuluan, ada penyajian data, analisis data, penutup, berisi kesimpulan dan saran, daftar kepustakaan, dan lampiran. Ya. Kalau kita bicara tentang laporan penelitian, ya kita hubungkan dengan tesis yang ada di program studi kita. Kita kan nanti ada dimulai dari yang namanya latar belakang. Tadi saya katakan bahwa di dalam latar belakang kita harus memuat atau mencantumkan ya tentang fakta hukum dari penelitian yang kita lakukan. Ya. Kemudian di bab pendahuluan bab 1 tadi ya, itu juga ada kerangka pemikiran. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam kerangka pemikiran itu kita harus menganalisis, mengelaborasi ya teori yang akan kita gunakan untuk mengkaji permasalahan yang kita buat, ya, kita ungkapkan. Kemudian di dalam menganalisis data, tentunya kita tadi menggunakan metode ya, langkah-langkah metode yang kita lakukan di dalam suatu penelitian. Kita mulai dari pendekatan masalah biasanya, ya. Kalau kita hukum, biasanya pendekatan masalah itu dilakukan secara yuridis normatif dan empiris, ya. Tidak menutup kemungkinan penelitian yang Anda lakukan ya itu hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jadi sifatnya hanya mengkaji sumber-sumber dari data sekunder. Kemudian analisis datanya biasanya menggunakan analisis kualitatif. Kalau kita orang hukum biasanya menggunakan analisis kualitatif ya. Analisis data itu ada dua kan, ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif biasanya menganalisis dasarnya disajikan dalam bentuk angka ya. Sedangkan kalau kualitatif analisis data yang kita sajikan itu dalam bentuk rangkaian tulisan. Nah, kita sebagai orang hukum biasanya analisis datanya ke yang kualitatif. Kemudian daftar kepustakaan. Daftar kepustakaan ini merupakan semua bahan bacaan atau referensi yang digunakan sebagai bahan penyusunan laporan ya. Harus ditulis kembali dalam bentuk daftar yang disebut dengan daftar kepustakaan. Makin banyak referensi bahan pustaka yang kita gunakan, kiranya akan makin menambah bobot ilmiah hasil penelitian. Asal tepat cara penggunaannya atau pengungkapannya. Ya. Dalam penyusunan laporan penelitian, ya, daftar kepustakaan, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, wujud bahan kepustakaannya. Apakah berbentuk buku, perundang-undangan, majalah, surat kabar, atau bahan-bahan lainnya. Karena nanti di dalam daftar pustaka itu akan kita bagi tiga. Ya, yang A itu buku, yang B peraturan perundang-undangan, yang C itu sumber lain. Ya, kalau yang C itu biasanya isinya tentang